Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, hari ini guys kita akan bahas lagi soal Bitcoin, karena di chartboard Bitcoin sekarang kita melihat ada secerca harapan lah istilahnya ya. Kemudian kita akan prediksi kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian nanti juga pastinya ada data dan juga berita terbaru yang pengen saya share untuk kalian yang cukup penting untuk kalian tahu. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu di angka 1,92 triliun dolar atau naik sekitar 0,63%. Ini kayaknya baru ke reset sih ya guys, angkanya masih kecil-kecil semua tuh. Bitcoin di angka 43.428, Ethereum kembali ke angka 3.000, Cardano 2,1 dolar, Binance hari ini lumayan lagi naik 1,7% ke 384. Kemudian XRP 0,95, Solana 139, Polkadot 28 dolar, Dogecoin 0,2 dolar. Terra Luna hari ini juga masih hijau banget 5%, hampir 6 ke 37,57 dolar. So, kita langsung akan mulai dari berita-berita terbaru dulu. Nah, hari ini ada satu artikel mengatakan bears intend to pin Bitcoin price below 43k until Friday's 700 million expiry passes. Jadi pada hari ini itu ada future contract liquidation sebesar 3,4 billion dollars ya guys. Jadi angkanya cukup besar seperti yang sudah disampaikan kemarin. So, teman-teman, hari ini mungkin ketika nanti expire akan ada sedikit goncangan di market ya. Goncangan dalam artian mungkin kita sedikit sideways, oke, ataupun ya kita akan koreksi sedikit. Walaupun ini bukanlah hal pertama, bukanlah hal yang baru pernah terjadi sekarang, angka sekitar 3 billion dolar sebelumnya juga udah pernah gitu, dan kita hanya melihat semacam sideways action atau bahkan cuma koreksi kecil gitu ya. Selepasnya itu udah kembali normal lagi. Nah, itu cuma buat teman-teman keep in mind aja. Jadi kalau teman-teman misalnya hari ini ada trading scalping ataupun trading swing trade, ya itu perlu keep in mind aja gitu ya. Oke, dan kemudian ini adalah berita yang cukup menarik yang datang dari si kakek Powell ya. Kakek Powell semalam ada diskusi dengan kongresnya US, dan kemarin ditanya gitu oleh salah satu member, kira-kira mereka akan melakukan hal yang sama nggak gitu dengan China nge-ban Bitcoin. Dan jawaban si Powell cukup tegas, katanya sih enggak gitu. Mereka nggak ada intention untuk nge-ban Bitcoin. Jadi ya ini juga adalah sebuah indikasi positif gitu ya, bahwa US ini nggak punya intention atau keinginan untuk nge-ban kripto, tapi mungkin hanya soal regulasi saja untuk meregulasi Bitcoinnya gitu ya. Nah, ini juga ada videonya, dan teman-teman bisa cek kalau misalnya mau cek apa sih diskusinya. Ini yang tukang nanyanya yang ini nih, Mr. Bat, tanyain soal cryptocurrency. Oke, jadi itu adalah sentimen positif dari kakek Powell. Kemudian data yang hari ini pengen saya bahas adalah pertama sih plan B lah gitu ya, bahwa hari ini kan kita udah masuk ke 1 Oktober, dan September kemarin si plan B memprediksi, bukan dari September sih, dari bulan-bulan lalu dia memprediksi Agustus itu di 47.000, itu terbukti benar. Kemudian plan B mengatakan September di 43.000, itu juga terbukti benar gitu ya. Nah, apakah selanjutnya juga prediksi dia akan benar? Kita akan buktikan nanti di bulan-bulan selanjutnya, karena Oktober ini dia memprediksi Bitcoin akan nyampe ke angka 63.000 atau kurang lebih atau roughly itu di sekitaran all time high sebelumnya. Kemudian November udah di 98.000, Desember 135.000. Jika memang prediksi dia ini benar, maka kita akan mendapatkan 3 bulan yang sangat menyenangkan gitu ya guys, karena tidak ada satu bulan pun yang bearish, semuanya bullish. Tetapi ya ini baru prediksi ya guys, baru asumsi, jadi belum tentu terjadi. Nah, menurut si plan B juga beberapa hal yang kira-kira bisa membuat bull market ini berlanjut gitu ya. What will trigger the next leg of the Bitcoin bull market gitu ya. Kira-kira next leg-nya itu akan di-trigger atau dihasilkan oleh apa sih gitu. Nah, katanya sih menurut plan B gitu, itu ETF approval. Karena belakangan banyak sekali rumor bermunculan gitu guys ya, soal Bitcoin ETF yang akan di-approve di US, karena itu memang berita besar gitu guys. Kalau misalnya di-approve,
Dan udah banyak sekali perusahaan yang pengen ya, udah daftar ke SEC untuk di-approve ETF-nya. Dan kalau misalnya sudah di-approve, maka dana-dana besar itu nanti bisa masuk ke sana gitu. Dan itu memang adalah sebuah event yang sangat besar kalau memang terjadi gitu ya, ETF approval. Kemudian nation adoption, Next El Salvador. Jadi menurut Plan B nanti akan ada Next El Salvador gitu ya, yang juga mengadopsi Bitcoin sebagai pembayaran legal di negaranya secara resmi gitu ya. Kemudian LN or Strike Surprise, Apple, Amazon, Google, MS Adoption. Jadi menurut Plan B kemungkinan Apple, Amazon, Google juga nggak bakalan kalah nanti dengan Twitter ataupun yang Verifone kemarin bla 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 yang udah melakukan adopsi duluan. Mungkin salah satu dari Apple, Amazon, Google juga bisa masuk gitu ya. Kemudian RSK, Killer Use Case, kemudian Next Michael Saylor atau Paul Tudor Jones. Jadi istilahnya ya nanti akan ada pemain-pemain besar lagi lah mulai bermunculan. Kemudian China U-turn gitu. Dan ya ini adalah beberapa hal yang menurut si Plan B bisa menyebabkan harga Bitcoin kembali akan meroket ke atas gitu dan melanjutkan bull run yang tertunda. Bukan tertunda sih, setengah jalan gitu. Nah, kemudian hari ini data on-chain yang penting untuk teman-teman tahu adalah di sini. Dari Will Clemente, the dynamics between short-term holder and long-term holder supply illustrate the underlying macro behavioral trends between speculators and investors. Long-term holders buy weaknesses, sell into strengths to speculators. Short-term holders buy strength, sell into weakness or age into long-term holders. Jadi ini adalah menunjukkan supply yang dipegang oleh para pemegang jangka panjang atau long term holder dan juga short term holder atau pemegang jangka pendek. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman notice di sini adalah yang hijau muda ini ya. Hijau muda ini adalah yang long term atau pemegang jangka panjang. Sedangkan yang agak tua ini adalah pemegang jangka pendek gitu ya. Jadi yang suka-suka transaksi baru beli sebulan 2 bulan dijual lagi gitu. Nah, teman-teman bisa lihat setiap kali kita melanjutkan bull run gitu ya, itu biasanya yang long term holder supply-nya itu selalu naik gitu. Nah, di sekitaran sini teman-teman bisa lihat itu kita naik, alias long term holder ini melakukan akumulasi di sini. Ketika sudah mulai naik di sini, ketika sudah mencapai all time high sebelumnya di sini teman-teman perhatikan, selepasnya itu yang mendorong harga itu biasanya adalah short term holder atau retail kecil lah gitu, atau newbie yang baru masuk karena disebabkan oleh FOMO gitu. Nah, biasanya hal serupa selalu terjadi gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan ini berulang. Jadi pertama yang mendorong itu pasti long term holder dulu. Jadi pemain lama, investor-investor lama, investor-investor besar itu mulai start akumulasi dulu ketika bear market di sini ya kan. Akumulasi sampai dia sudah masuk lagi ke area all time high, bahkan udah melewati sedikit all time high. Nah, para long term holder ini udah start untuk melakukan distribusi gitu. Pelan-pelan dikeluarin. Tetapi kenapa bisa tetap naik? Karena ketika kita menembus all time high, maka akan terjadi FOMO gitu. Seperti yang saya bilang, biasanya kalau kita udah tembus all time high, itu media di mana-mana akan bahas soal kripto gitu kan. Dan itu kadang menyebabkan FOMO. Dan nah, yang menyebabkan harga terus naik itu adalah newbie yang baru masuk nih. Yang nggak ngerti sama sekali kripto, yang cuma mendengar dari orang, wah saya kaya dari kripto, saya menghasilkan segini dari kripto. Nah, mereka nggak ngerti sebenarnya kripto itu apa, Bitcoin itu apa, tapi mereka langsung beli aja gitu, karena mereka takut ketinggalan kereta, gitu kan? Karena takut ketinggalan cuan gitu, karena mereka pengen cuan juga, makanya mereka beli. Padahal mereka nggak tahu para long term holder ini atau pemain besar ini udah mulai start distribusi, gitu ya. Nah, ini berulang kali terjadi. Ketika sudah kehabisan tenaga juga retailnya di sini, nah udah mencapai puncak. Dan pada akhirnya kita masuk lagi ke bear market. Ini selalu berulang, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ketika masuk bear market lagi, nah long term holder udah mulai akumulasi lagi nih. Akumulasi kan. Kemudian, yang short term holder ini mulai menurun. Karena apa? FOMO-nya belum ada nih. Orang-orang kalau di sini, kalau di sekitaran sini bear market, orang-orang yang newbie pasti bilang, ah kamu jangan masuk ke kripto, kemarin saya masuk rugi 80%, rugi 70%, nggak usah masuk lah, penipuan gitu kan. Nah, nah ketika udah harga mulai naik lagi di sini kemarin di akhir tahun 2020 ya kan,
Nah, ketika udah mencapai all time high, teman-teman perhatikan di sini udah menembus sedikit all time high. Nah, long term holder start lagi melakukan distribusi. Udah mulai distribusi lagi dan mulai FOMO lagi. Ini yang newbie datang lagi. Awal tahun kemarin kan, newbie berdatangan gitu. Sampai tukang beca juga ngerti gitu, apa tuh Bitcoin gitu kan. Bukan ngerti, maksudnya tukang beca aja sampai bahas Bitcoin gitu. Jadi itulah saat-saatnya mungkin teman-teman mulai harus cautious gitu, harus waspada gitu. Ketika di sekeliling Anda yang harusnya tidak mengerti akan kripto udah start ngomongin kripto. Itu biasanya udah saat-saat terakhir gitu, udah terlalu FOMO gitu. Dan teman-teman bisa lihat ini spike ke atas lagi yang newbie-nya atau short term holdernya kan. Kemudian sampai kehabisan tenaga di sini lalu down lagi. Oke. Nah, cycle ini kembali berulang. Sekarang ini didorong lagi sama long term holder atau ya para pemain lama lah gitu ya. Mereka melakukan akumulasi lagi sekarang. Oke. Nah, ketika nanti kita mencapai lagi all time high, nah ini short term holder baru mulai masuk lagi. Baru mulai FOMO lagi. Nah, itu selalu berulang gitu, guys. Jadi, nggak heran kalau misalnya kita biasanya menembus all time high, itu kita akan terus naik, karena yang didorong oleh FOMO para pemain baru ini. Oke? Nah, itu adalah overall hari ini berita dan data yang pengen saya share untuk kalian. Dan mungkin ada sebagian dari kalian yang masuk ke sini cuma pengen lihat technical analysis, so kita harus tetap bahas technical analysis ya. Dan teman-teman bisa perhatikan untuk hari ini ya ada secercah harapan lah gitu ya, karena kenapa? Candle kemarin tuh close-nya lumayan meyakinkan, bullish-nya panjang banget bodinya gitu kan, dan cukup bullish. Kemudian di indikator MACD teman-teman juga bisa perhatikan bahwa momentumnya udah hampir bergeser ke arah bullish gitu. Oke, ini merahnya sudah mulai berkurang dan udah mulai sedikit. Oke. Terakhir kali kita ngelihat ada hal-hal semacam ini terjadi yang proper gitu ya adalah di sekitar sini. Ketika dari yang merah kita berubah menjadi hijau dan kita start rally ini. Walaupun beberapa kali kita juga ada ngelihat yang seperti ini ya, yang cuma 1, 2, 3 candle kemudian merah lagi. Ya mudah-mudahan kali ini kita ngelihat yang model seperti ini lah ya. Ketika kita berubah menjadi hijau, momentumnya udah mulai bullish, kita melihat penguatan lagi momentum ke atas gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat di time frame yang lebih kecil, bahwa kita sekarang ini seperti yang kemarin dibilang itu kita membuat semacam ascending triangle gitu ya. Ascending triangle yang pada teorinya sebenarnya itu adalah pattern bearish gitu. Namun kali ini kita lihat kita malah breakout-nya ke atas gitu kan. Dan kita sekarang sedang retest gitu. Dan lagi teman-teman bisa perhatikan, kita ini sekarang udah dekat banget dengan trendline yang menghubungkan koreksi ini, koreksi besar ini. Nah ini, oke, kita udah berada di sekitar trendline tersebut. Jadi kita kemungkinan bisa expect akan ada percobaan pressure dari para penjual gitu ya untuk mencoba lagi mendorong harga ke bawah karena merupakan area yang sangat signifikan di sini untuk ditahan para bear. Oke, pertama kita udah break dari sini. Bear mencoba mendorong lagi ke bawah. Nanti kita akan retest lagi kemungkinan ke sini. Pasti mereka juga akan coba mendorong lagi. Nah, kalau sampai mereka tidak kuat untuk menahan bull-nya, oke, dan kita mampu breakout dari sini, dan konsolidasi di sini, nah maka ini biasanya akan menyebabkan rally lagi selanjutnya gitu. Karena kalau ini terjadi, maka kemungkinan banyak sekali investor yang udah mulai pede lagi masuk ke market dan ngelihat bahwa ini kemungkinan reversalnya sudah akan selesai. Tetapi perlu teman-teman keep in mind gitu ya, bahwa selama kita masih berada di dalam pattern ini, masih selalu ada kemungkinan kita untuk membuat satu lagi low gitu ya. Nah, kita mungkin ini bisa berpatokan dengan trendline di sini lah ya. Nah, di sini. Nah, jika ini tidak mampu ditahan, oke, nah kita drop dari sini lagi, maka next kita akan nyampe ke area sekitar 38 atau 37 ribu dolar. Tentunya kita nggak pengen itu terjadi, kita pengennya breakout dari sekarang gitu, tetapi kita harus objektif gitu ya guys, bahwa overall kita sebenarnya masih dalam tekanan bearish gitu. Karena kita belum me-break structure-nya bearish. Kalau kita mau break structure-nya bearish, kita harus at least membuat sebuah higher high dan lebih tinggi dari lower high di sini. Itu secara teori baru kita melakukan reversal gitu ya. Jadi untuk sementara memang kita masih harus tetap waspada
Walaupun kalau seperti yang saya sampaikan, kalau kita sudah mampu break dari sini dan stay di atas, maka probabilitasnya sudah lebih besar bahwa kita sudah menyelesaikan uh, koreksi ini. Namun ini kan asumsi gitu ya guys, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi menurut saya memang kalau misalnya ini terjadi, probabilitasnya sudah lebih tinggi gitu. Dan ya itu aja sih, simpelnya aja seperti itu, yang belum berubah dengan yang kemarin. Dan kita melihat sebenarnya kita tertahan cukup baik sekarang di area trendline di sini. Berkali-kali si bear ini mencoba lagi untuk mendorong harga ke bawah dan masuk lagi ke pattern descending triangle ini. So far belum berhasil. Namun kita perlu lihat lagi apakah next kita akan reject lagi dari trendline ini ataukah kita akan langsung mampu break out ke atas. Kalau kita gambarin di sini ya, kemungkinan kita akan mendapatkan semacam channel lah gitu ya, yang kemungkinan juga bisa menjadi patokan kalian kalau misalnya kalian pengen scalping gitu atau gimana. Kalau misalnya kita breakdown dari sini lagi ya, ini tentu saja bukan indikasi yang baik ya. Mudah-mudahan tidak terjadi dan mudah-mudahan Oktober ini kita ngelihat market hijau kembali. Oke? Itu aja untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan pastinya jangan lupa guys untuk di like dan share-nya bantuannya. Terima kasih. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.